Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Jadi kemarin kita itu dapat pertanyaan lagi nih dari teman-teman Superbook kita. Siapa yang penasaran? Apa ya pertanyaannya kali ini? Siapa yang penasaran? Ayo ayo. Oke. Kalau gitu gimana kalau kita lihat langsung aja video berikut ini. Halo Gen Superbook, halo Detektif Nanda. Kenalin, nama aku Gloria dari Gereja GBI Keluarga Allah. Kak, aku mau nanya. Aku tuh kalau malam itu sering takut, merasa sendirian di kamar. Takut ada yang muncul. Kak, gimana ya supaya aku merasa aman di kamar saat tidur? Tolong dijawab ya, terima kasih. Dadah. Wow, menarik sekali nih pertanyaannya. Tapi gimana ya caranya supaya teman kita ini bisa merasa aman ketika dia ada di kamarnya? Kalau gitu kita langsung cari tahu aja apa clue untuk menjawab pertanyaan ini. Ada tembok. Tapi tembok apa ya ini? Terus ini ada senter dan juga ada sabun cuci piring. Apa ya hubungannya sama jawaban dari pertanyaan teman kita ini? Aduh, yaudah deh daripada kita pusing-pusing, kita mending cari bantuan aja. Siapa yang siap berpetualang hari ini? Kurang keras. Oke. Saatnya kita berpetualang. Ayo kita berpetualang. Oke, sekarang kita akan cari dari clue yang pertama. Clue pertama adalah tembok. Tapi ini kisah apa ya? Kisah yang mana ya? Aduh, bingung banget lagi. Bantuin dong, di mana ya kira-kira aku bisa tahu ini adalah tembok apa? Oh iya, kenapa nggak kepikiran? Kita langsung cari aja di aplikasi Superbook Kids Bible. Coba kita cari dulu ya, mana aplikasinya? Oh ini. Aku cari dulu atau? Ada yang belum tahu, ada yang belum download. Ya ampun, agent kemana aja kalian? Aplikasi Superbook Kids Bible itu adalah aplikasi yang paling keren. Karena aplikasi ini tuh ada animasi Superbook. Terus ada game seputar Alkitab. Dan yang pastinya ada profil-profil toko Alkitab. Jadi kalian bisa minta tolong tuh ke papa, ke mama, ke kakak untuk downloadin aplikasi ini. Supaya kita bisa belajar Alkitab dengan seru dan menyenangkan. Sebentar ya, aku cari dulu. Itu kayak pernah lihat tapi di mana ya? Oke, ketemu. Jadi ini adalah kisah dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Dia memimpin bangsa Israel menuju ke tembok yang bernama Tembok Yeriko. Nah, agent di rumah pada tahu nggak sih kisah ini? Wah, ternyata ada yang belum. Oke deh kalau gitu, karena ada yang belum tahu atau mungkin ada yang lupa-lupa. Gimana kalau kita lihat dulu aja kisah animasi dari Yosua berikut ini. Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Tak seorang pun dapat melawan engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. Aku takkan membiarkan atau meninggalkanmu. Tapi Yosua, meski dengan seluruh pasukan pun, bagaimana mungkin kita bisa kalahkan mereka yang dilindungi tembok Yeriko?
Dalam 3 hari, kita seberangi sungai Yordan dan rebut Yeriko. Ayo. Tapi Yosua, di seberang sungai Yordan ada Yeriko. Mereka punya banyak pasukan dan senjata. Belum lagi tembok besar yang melindungi mereka. Kita harus tahu lebih banyak tentang Yeriko. Setebal apa tembok kota itu, sebanyak apa persediaan makanannya, dan berapa jumlah pasukan mereka. Kerahkan mata-mata terbaik kita untuk misi ini. Pasukan yang menuju Yeriko bergerak lambat malam ini, Kapten. Kamu seharusnya lebih khawatirkan bangsa Israel. Bangsa Israel? Memangnya kenapa? Mereka mulai mendekat dan pasang tenda di sebelah timur sungai Yordan. Ribuan jumlahnya. Oh iya? Aku sering mendengar tentang Tuhan mereka dan kehebatannya. Ya, kalau berani menyerang, nasib mereka akan berakhir di Yeriko. Bangsa Israel dan Tuhannya tak sebanding dengan pasukanku dan tembok kita. Entahlah. Mungkin seharusnya, Kapten, Andalah yang khawatir malam ini. Tuhan mereka sangat hebat. Tapi tembok kita lebih kuat. Tentu, Kapten. Selamat malam. Ayo cepat, kita harus tutup semua gerbang malam ini. Sepertinya Anda kenal semua orang di Yeriko. Cuma sedikit saja, tapi aku suka menyapa. Joy, kami mencarimu kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata. Kis. Apa? Ada mata-mata di dalam rumahku. Rahab, bagaimana ini? Aku pernah melihat wanita yang kalian cari. Itu dia orangnya. Kalian berdua, naik ke atap. Cepat. Apa? Apa maksudmu? Cepat. Kami mau tangkap pria yang ada di rumahmu. Mereka mata-mata. Tadi mereka ada di sini, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Lalu? Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kalau cepat, mungkin masih bisa menangkap mereka. Bawa beberapa orang dan cari mereka di penyeberangan sungai Yordan. Kami akan kembali. Kau selamatkan kami, Rahab. Kenapa? Aku tahu Tuhan telah memberi negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Kami dengar Tuhanmu mengeringkan Laut Merah supaya kalian bisa keluar dari Mesir. Dan kalian telah kalahkan Sihon dan Og, 2 raja Amori dari timur sungai Yordan. Tentu saja kami dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun berani melawan setelah mendengar semua kisah itu. Karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Berjanjilah padaku dalam nama Tuhan, karena aku telah menolong kalian, maka selamatkanlah seluruh keluargaku. Dan berjanjilah bahwa ayah dan ibu dan saudara-saudaraku serta semua milik mereka aman dan lepaskan kami dari kematian. Nyawa kami akan menjadi jaminan keselamatan kalian. Jika kau tak berkhianat, kami akan tepati janji waktu Tuhan serahkan negeri ini pada kami. Ayo, kita harus pergi.
Superbook. Kita baru mau main lagi. Sepertinya Superbook membawa kita melompati waktu. Menurut alat pemindaiku yang canggih, bangsa Israel sudah memindahkan perkemahan mereka ke barat Sungai Yordan. Anak-anak, Yosua, apa mata-mata itu punya ide untuk melewati tembok Yeriko? tidak. Tuhan telah memberiku sebuah rencana. Setelah perayaan Paskah, aku datang mempelajari tembok raksasa ini, tepat di sini. Kamu kawan atau lawan? Bukan, akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Apa yang harus kulakukan? Lepaskan sepatumu, karena tanah yang kau pijak ini kudus. Ia memberitahuku cara mengalahkan Yeriko. Caranya? Ayo jalan di belakang tentara-tentara itu. Dan tetap diam. Jangan bicara sepatah kata pun waktu berbaris mengelilingi kota ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota satu putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Kita akan pulang. Bukan akan, tapi sekarang. Wah, ternyata benar ya kalau kisah-kisah di Alkitab itu seru banget. Nah, dari kisah yang tadi kita tonton, kita belajar bahwa Allah menyuruh Yosua
untuk menyeberangi Sungai Yordan bersama dengan bangsa Israel. Menuju kemana? Ke negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Seperti Tuhan yang sudah memimpin Musa, Dia juga akan memimpin Yosua dan bangsa Israel. Meskipun Yosua dan bangsa Israel itu harus menghadapi kota Yeriko yang memiliki tembok yang sangat kokoh dan juga besar. Namun bangsa Israel tidak menyerah. Mereka setia mengikuti rencana Allah dengan mengelilingi tembok tersebut. Dan akhirnya tembok Yeriko yang besar itu runtuh. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyertai dan tidak akan meninggalkan Yosua. Jadi jika kita mempercayai dan mengandalkan Allah, maka kita juga akan merasa aman. Allah akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Aduh, di mana ya? Kok tidak ada? Duh, Gizmo di mana ya? Kenapa ini gelap banget? Nah, ini dia. Oh, ternyata di situ kamu. Kamu lagi ngapain sih? Kok ini ruangannya gelap banget, Gizmo? Ada detektif Nanda. Iya, aku sedang mencari lampu portabel. Aku mau turun ke lantai bawah untuk membetulkan listrik yang padam. Detektif Nanda tunggu sebentar ya. Oh gitu. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Baik, detektif. Akhirnya nyala juga. Jadi jelas deh aku bisa melihat sekarang. Maaf ya detektif, membuat detektif menunggu lama. Gak apa-apa Gizmo, tenang aja. Ngomong-ngomong, ada yang Gizmo bisa bantu detektif? Jelas sekali Gizmo, karena saya kesini itu untuk meminta bantuan Anda Gizmo. Jadi sebenarnya aku tuh dapat clue. Nah gambarnya itu adalah senter. Clue ini kan akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Tapi boleh tolong jelasin dong kira-kira senter itu apa ya? Oh, senter. Tadi Gizmo juga mencari senter untuk bantu Gizmo ke lantai bawah. Tapi Gizmo baru ingat senternya ketinggalan di rumah Profesor Quantum. Senter adalah sebuah alat listrik portable yang merupakan sumber cahaya untuk menerangi dan dioperasikan dengan baterai. Biasanya sumber cahayanya adalah sebuah bolak lampu pijar kecil atau lampu pendar yang dikenal dengan istilah lampu LED. Senter digunakan sebagai sumber cahaya portable yang dapat dibawa ke tempat-tempat yang tidak memiliki sumber cahaya yang memadai. Fungsi utama senter adalah untuk menerangi area yang gelap atau kurang cahaya, sehingga orang dapat melihat dengan jelas di tempat-tempat yang tidak terang. Gitu. Berarti senter itu sangat membantu kita ketika kita berjalan di tempat yang gelap. Dan dengan adanya senter, semua pandangan yang tadinya gelap menjadi jelas di depan kita. Betul sekali detektif. Terus apa hubungannya ya senter? Senter kan menerangi jalan, menerangi tempat yang gelap. Oh, aku kayaknya ingat satu ayat di Alkitab deh Gizmo yang mengatakan bahwa Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sama seperti senter dong fungsinya. Tapi itu adalah Tuhan. Oh, jadi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia berjalan di depan kita, pasti Dia yang akan terus melindungi kita supaya kita bisa terlepas tuh dari hal-hal yang menakutkan, dan pasti Dia akan melindungi kita. Benar. Jadi sama seperti senter yang membantu kita berjalan di tempat yang gelap dan juga membantu pandangan kita supaya lebih jelas,
Maka Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita dan Dia pasti akan berjalan di depan kita. Nah, saat Tuhan Yesus hadir di depan kita pasti akan merasa aman di dalam lindungan Tuhan. Ya, betul sekali detektif. Wah, ternyata clue kedua terpecahkan karena bantuan kamu, Gisma. Terima kasih ya, Gisma. Sama-sama detektif Nanda. Ya udah deh, kalau gitu aku harus pergi lagi nih karena masih ada clue yang belum terpecahkan. Aku pamit ya, dadah. Dadah. Ini bahan-bahannya udah siap. Ada gunting, ada kertas, wadah, air, sama sabun. Tapi temennya nggak ada. Kemana ya temanku ya? Wah, ini temanku. Hai detektif. Wah, seneng banget. Ih, lucu banget, banyak ikan-ikan. Iya dong, biasalah mau bereksperimen. Detektif udah temenin aku ya. Of course. Tapi kok kenapa sih? Setelah aku lihat-lihat, ini sabun cuci piring bukan? Iya. Kok seperti clue yang aku dapatkan sih? Masa sih? Coba sekarang emang profesor mau eksperimen apa? Jadi aku mau eksperimen gini. Jadi wadah kosong ini kan udah aku isi dengan air. Nah, kertas yang udah ada gambar ikannya ini kita gunting. Ini buat aku, itu buat detektif. Ya udah. Oke. Jadi kita gunting dulu. Oke? Oke, kalau itu mau profesor. Oke, mari kita gunting bersama. Kalau sudah tergunting seperti ikan unyu ini, kita coba masukin kertas ikan ini ke wadah air. Oke? Biar dia berenang. Hah? Memang bisa berenang? Coba deh, kita cemplungin. Tuh nggak bisa berenang lah. Dia terdiam di situ. Bisa kalau ditiup tapi. Maka dari itu kita perlu sabun ini supaya ikannya bisa berenang-berenang ke sana kemari dan tertawa. Hahaha. Coba satu. Emang bisa pakai? Bisa. Apalagi itu namanya sabun? Bisa nih, detektif cemplungin buntutnya ke ini. Gitu. Cemplunginnya sedikit. Ya, suka-suka detektif aja sih gimana. Nah, terus kita cemplungin. Oke, 1, 2. Lah, kok dia bisa berenang? Lucu banget. Dia tanpa ditiup ya? Iya, tanpa ditiup. Ini bukan soal, bukan sihir. Wah, keren banget Profesor. Kok bisa begitu sih Profesor? Terus apa hubungannya sama clue yang aku dapatkan ya? Hubungannya. Tadi cluenya detektif tuh sabun kan? Iya nih, sabun cair ini. Nah, itu detektif. Jadi sabun ini dia tuh memberikan kekuatan ke ikan kertas ini sehingga dia bisa berenang. Sama seperti kita sebagai anak Tuhan, kita itu perlu pertolongan dari Tuhan agar bisa memampukan kita melewati hari-hari kita. Oh, jadi gitu maksudnya. Bagaimana caranya agar kita bisa merasa aman dalam menjalani hari-hari kita itu adalah dengan meminta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita bisa menjalani aktivitas kita. Nah, kita bisa minta sama Tuhan kemampuan itu dengan cara berdoa. Betul banget, detektif. Oh, begitu. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya Profesor. Aku mau bawa ikannya lah. Lucu banget. Nanti aku mau main di rumah. Ya boleh. Ya udah, tapi hari ini aku mau ke rumah Kak Hevi dulu sih. Oh, ya udah. Ya udah, aku pamit dulu ya. Ya, jaga ikannya ya. Iya, nanti aku kasih makan. Oke. Dadah. Dadah. Hai sayang, seru amat mainnya. Lagi main apa? Mama, ini lagi main ML? Mama boleh ikutan? Boleh dong. Tapi Mama sama Papa mau pergi sebentar. Oh, Papa sama Mama mau kemana? Mama sama Papa mau pergi belanja di Swalayan. Kamu mau ikut? Aku ikut dong. Yakin mau ikut? Kalau kamu mau ikut, ganti baju sana. Gak jadi deh, aku di rumah aja.
Tuh kan, lebih milih main daripada belanja sama mama. Tapi Ma, Kezia takut di rumah sendirian. Aman gak ya kalau di rumah sendiri? Ih, kok takut sih di rumah sendiri? Yang penting kamu tuh kunci pintu. Jadi nggak akan terjadi hal-hal yang aneh. Yaudah deh, Kezia berani. Tapi Papa sama Mama jangan lama-lama ya. Iya sayang. Ya udah, Mama pergi dulu sebentar ya. Kamu di rumah dulu. Nanti kamu mau nitip apa nggak? Aku mau es krim yang lagi viral itu mah. Katanya enak. Oh, yang itu ya. Oke, nanti Mama beliin. Mau nitip apa lagi? Enggak, itu aja mah. Makasih ya. Ya sayang, ya udah Mama pergi ya. Nanti kamu kalau ada apa-apa di rumah telepon Mama ya. Hati-hati. Oke Ma, hati-hati ya. Yuk, Mama pergi ya. Dah. Ini apaan sih? Serem banget. Aku jadi takut ngeliatnya. Perasaan aku kok gak enak ya. Karena Anda. Halo Kezia. Halo. Kamu kok murung gitu sih mukanya, tidak seperti Kezia yang biasa. Jadi gini Kak, Papa Mama aku pergi untuk belanja ke perlengkapan rumah. Nah, awalnya sih aku berani-berani aja di rumah sendirian. Tapi lama-kelamaan aku jadi merasa gak nyaman di rumah. Jadi takut gitu, makanya aku kesini. Oh gitu. Padahal kan sebenarnya rumah itu tempat yang paling aman buat kita ya. Tapi kamu jadi merasa takut. Nih, karena mau kasih tahu satu hal yang harus selalu kamu ingat. Kalau kita itu kan punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan pasti akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu menyertai kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kamu gak perlu takut lagi. Oh iya. Aku kemarin dengar di sekolah minggu bilang bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan berjalan dengan sama kita. Betul banget, itu kamu tahu. Oh iya nih, satu lagi karena mau ingetin sama kamu. Kamu suka nonton video yang menyeramkan kan? Nah itu tuh sebenarnya nggak bagus Kezia. Karena kalau kita nonton film yang menyeramkan nih, nanti itu bisa mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita. Jadi nantinya kita kalau misalnya lagi ada di tempat yang gelap atau di tempat yang sepi, kita bisa jadi takut atau kita bisa jadi cemas. Jadi nggak boleh nonton video yang menyeramkan lagi. Oh gitu ya Kak? Oke, mulai hari ini aku berjanji aku tidak akan nonton video yang nyeramin lagi. Bagus. Makasih ya Kak. Sekarang aku mau pulang dulu. Siap, sama-sama. Semangat ya, dadah. Halo Kak Kevin. Halo Detektif Nanda. Dari mana aja sih? Aku hari ini habis berpetualang bersama dengan Gizmo dan juga Profesor Rena. Wow, keren banget, pasti seru banget. Nah, Detektif Nanda dan juga agen-agen yang ada di rumah belajar apa sih hari ini? Nah, itu dia. Hari ini tuh aku belajar bagaimana caranya supaya kita bisa
merasa aman. Wah, keren. Apakah pakai pelindung? Oh, jelas tidak. Oh, gitu ya. Iya, silakan Detektif Nanda, jelaskan. Jadi, Kak Iya. Hevi, kita akan belajar 3 hal bagaimana cara supaya kita bisa merasa aman. Wow, keren banget. Nah, yang pertama itu adalah kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Terus yang kedua, karena Tuhan Yesus itu selalu berjalan bersama dengan kita dan Dia selalu ada di depan kita. Wow, jadi kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti aman. Wow, luar biasa. Dan yang terakhir nih, yang ketiga supaya kita bisa merasa aman yaitu kita harus meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjalani aktivitas kita. Nah, kemampuan itu bisa kita minta melalui doa. Gitu. Keren, tepuk tangan dong buat Detektif Nanda. Wah, benar banget Detektif Nanda. Nah, ada satu ayat di Alkitab juga yang bilang hal-hal yang sama loh tentang jawaban-jawaban tadi. Oh iya Kak Evi, emang ayatnya dari mana? Nah, ayatnya di Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Gitu kan Nanda. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga Detektif Nanda, jadi Kak Happy baca dulu, terus ikutin ya. Oh boleh. Oke, yuk. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Jangan takut. Dan jangan patah hati. Dan jangan patah hati. Wow. Nah sekarang adik-adik yang ada di rumah sama Detektif Nanda sama-sama kita baca ayat ini. Oke. Wah, pokoknya bacanya harus semangat ya adik-adik di rumah ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wah, bener banget Kak Hevi. Ayatnya pas banget ya. Betul sekali. Nah, terus ada nih lagu yang cocok banget. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus tahu bahwa kita selamat di dalam tangan Tuhan. Wah. Selamat di tangan Yesus. Ayo adik-adik yang di rumah kita nyanyi sama-sama ya. Oke, sama-sama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Kasih-Nya aku
Heavy untuk lagunya, bagus banget. Iya dong. Terima kasih juga Ejen karena sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Kak Nanda, Kak Heavy, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih untuk semua dukungannya. Dan juga jangan lupa juga untuk dukung terus Superbook Indonesia dengan cara di-follow semua sosial media. Dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan bagikan juga kepada teman-teman supaya sama-sama kita terus belajar Alkitab melalui Superbook Indonesia. Oke, kalau gitu misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu Detektif Nanda pamit. Dan Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Dadah. Dadah. God bless you. Dadah.